Mungkin pemilik rumah ini definisi penggemar iPhone yang sesungguhnya. Sebuah video TikTok viral merekam tembok pagar yang didekor menggunakan ratusan iPhone 6. Video ini diunggah oleh seorang pengguna TikTok dari Vietnam, @minhianapple, pada pekan lalu dan sudah ditonton lebih dari 1,7 juta kali. Wow juga sih, tapi apakah benar iPhone yang tertempel di tembok pagar rumah itu asli atau KW? Mengingat banyak iPhone palsu murah yang dijual di pasaran. iPhone 6 memang bukan produk terbaru smartphone milik Apple tersebut, tapi bukan berarti semua orang mampu membeli iPhone. Tentunya, iPhone 6 yang dijadikan ornamen tembok pagar ini membuat semua orang tercengang. Dan tidak disangka, iPhone 6 tampak lebih cantik dan estetik dibandingkan batu keramik biasa yang digunakan pada tembok pagar. Sayangnya tidak ada yang tahu di mana lokasi pasti rumah dengan pagar iPhone ini berada. Namun dalam deskripsi video menunjukkan pemilik akun adalah orang Vietnam. Baterai iPhone terbakar setelah digigit pria Cina. Seorang pria di Cina yang sedang berbelanja baterai iPhone memutuskan untuk menggigitnya untuk melihat apakah itu benar-benar original. Pemikiran itu hanya bekerja dengan emas. Einstein dilaporkan berada di sebuah toko elektronik di suatu tempat di Cina yang membeli baterai pengganti pada hari Jumat yang lalu. Rupanya di Cina, Anda menggigit sesuatu untuk melihat apakah mereka palsu. Lebih baik bila hal yang Anda gigit mengandung asam baterai. Pria Cina tersebut menemukan baterai dan memutuskan untuk pergi ke kota. Di atasnya seperti ayam chow mein. Rahang kemarahan kemudian menyebabkan ledakan yang meriah menyelimuti kepala pria itu. Sayangnya pria itu berhasil melewati kecelakaan itu dengan hanya egonya yang hancur. Demi iPhone jual ginjal, kini pria ini menderita. Remaja bernama Xiaowang berusia 17 tahun mengambil keputusan buruk ketika dirinya masih muda. Karena cemburu dengan teman-temannya yang memiliki iPhone, sang remaja nekat menjual ginjalnya untuk mendapatkan uang. Dia berpikir manusia hanya membutuhkan satu ginjal untuk hidup. Jadi jika dia menjual satu, dirinya akan tetap baik-baik saja. Dia pun membeli iPhone yang dia inginkan. Namun ternyata beberapa tahun kemudian, efek dari operasi ginjal yang tidak benar membuatnya mengalami kelumpuhan. Orang tuanya pun mengalami kesulitan karena masalah kesehatan putranya. Ketika mencoba membawa kasus ini ke pengadilan, keluarganya mendapat uang sebagai kompensasi, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan karena kerusakan organ putranya sudah terlalu parah. Menjaga kesehatan memang sangat penting ya. iPhone wanita terkunci 47 tahun karena berkali-kali salah input password. Seorang ibu bernama Lu dari Shanghai, Cina mendapatkan pelajaran penting untuk tidak menaruh iPhone sembarangan. Apalagi ketika Anda memiliki anak berusia 2 tahun di rumah. Anak lelakinya berhasil mengambil iPhone yang terkunci dengan password. Ya, seperti anak-anak pada umumnya, memencet benda bersinar itu karena mengiranya mainan. Seperti yang Anda ketahui, kalau memasukkan terlalu sering password yang salah, otomatis handphone Anda akan terkunci sampai Anda dapat menggunakannya kembali. Masalahnya, handphone wanita ini terkunci hingga 25.114.984 menit, yang berarti sekitar 47 tahun sebelum ibu itu dapat kembali memasukkan passwordnya yang benar. Tentu saja, ibu ini jadi shock. Ia pun pergi ke Apple Store dan meminta bantuan. Sayangnya, satu-satunya cara untuk menyelamatkan handphonenya yaitu dengan melakukan format dan semua data akan hilang. Meskipun tidak yakin, akhirnya ibu itu menyerah. Gak mungkin kan ia harus menunggu 47 tahun, tapi bayangkan kalau ia benar-benar menunggu. Mungkin reaksinya saat menjadi nenek akan terlihat sangat epik ya. Ternyata orang yang punya iPhone di Cina termasuk orang miskin. Karena harganya yang mahal, selama ini iPhone dikenal sebagai smartphone bagi konsumen kalangan menengah ke atas. Namun hal ini tidak berlaku di Cina. Dilansir dari The South China Morning Post, survei membuktikan bahwa justru pengguna iPhone di Cina adalah orang yang berpenghasilan rendah. Sebaliknya, mereka yang berpenghasilan tinggi lebih memilih menggunakan Huawei atau Xiaomi. Lembaga penelitian Mobdata menemukan pengguna iPhone kebanyakan wanita tidak menikah dari umur 18 hingga 34 tahun, yang pendidikan terakhirnya adalah SMA dan penghasilan per bulannya di bawah 3.000 yuan atau sekitar 6 juta rupiah per bulan. Di Cina, kalangan ini dianggap sebagai kalangan miskin terselubung. Dari luar, penampilan mereka terlihat mapan, namun kondisi aslinya berkata lain. Adapun pengguna Huawei, kebanyakan laki-laki sudah berkeluarga dari umur 25 sampai 34 tahun yang merupakan lulusan perguruan tinggi memiliki penghasilan per bulannya 5.000 sampai 20.000 yuan atau sekitar 10 juta sampai 40 juta rupiah. Survei juga menunjukkan bahwa pengguna Huawei kebanyakan memiliki mobil dan apartemen, sedangkan pengguna iPhone tidak.
Selain Huawei dan Xiaomi, Oppo dan Vivo juga populer di kalangan kelas menengah yang kebanyakan berpenghasilan lebih dari 3.000 sampai 10.000 yuan. Popularitas iPhone di Cina memang semakin berkurang dan tergeser oleh Huawei, Oppo, Vivo, dan Xiaomi yang menjadi perusahaan smartphone terbesar di Cina. Keluarnya model terbaru iPhone XS dan iPhone XR tetap tidak bisa mendobrak penjualan smartphone milik Huawei, Oppo, Vivo, dan Xiaomi. Harga yang semakin mahal membuat pengguna mencari alternatif smartphone dengan harga lebih terjangkau namun sama canggihnya.